Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta sirah dan sejarah Islam, bertemu kembali dengan Maryama Sirah Channel. Air Zam-Zam memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama bagi para jamaah haji. Selama ini, dari air Zam-Zam lah para jamaah haji itu mencukupi kebutuhan minum mereka. Namun, tahukah kalian wahai sahabat pecinta sirah, bahwa air Zam-Zam itu pernah hilang dan tertimbun sekian lama hingga ratusan tahun. Kisah ini berawal saat suku Jurhum memimpin kota Mekah. Namun saat mengelola kota Mekah, ternyata orang-orang Jurhum itu senantiasa berbuat zalim. Di antaranya yaitu senang mengambil barang-barang yang tersimpan dalam Ka'bah, padahal itu sudah dilarang ataupun menjadi aturan tidak boleh untuk mengambil barang di dalam Ka'bah. Oleh karena itu, hal tersebut menimbulkan pertentangan di antara kabilah-kabilah yang ada di sekitar Mekah, hingga akhirnya terjadilah perang besar antara kabilah Jurhum dengan kabilah Khuza'ah. Perang pun berkecamuk. Kabilah Jurhum mengalami kekalahan sehingga mereka harus meninggalkan kota Mekah. Namun saat meninggalkan kota Mekah, pemimpin mereka yang bernama Amr bin Haris al-Jurhumi tidak terima akan hal tersebut, sehingga Amr bin Haris ini kemudian mengambil inisiatif untuk mengubur air Zam-Zam agar tidak diambil oleh orang yang memenangkan peperangan. Akhirnya setelah peristiwa itu, sumur Zam-Zam terkubur hingga ratusan tahun lamanya, sampai saat kakek dari Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, menggali dan menemukan sumur tersebut. Syekh Ibrahim Al-Ali dalam kitabnya yang berjudul Sahih Sirah An-Nabawiyah menyebutkan riwayat yang sahih tentang kisah Abdul Muthalib yang menggali sumur Zam-Zam dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia meriwayatkan Abdul Muthalib berkata, "Saya sedang tidur di dekat Hijr Ismail. Tiba-tiba ada yang datang dan berkata kepadaku, 'Galilah Thayyibah.' Aku berkata, 'Apa itu Thayyibah?' Kemudian ia menghilang dariku." Ia melanjutkan, "Keesokan harinya, aku kembali ke tempat tidurku dan aku tidur di situ. Lalu ia mendatangiku lagi dan berkata, 'Galilah Burrah.' Aku berkata, 'Apa itu Burrah?' Kemudian ia menghilang dariku. Lantas, keesokan harinya, aku kembali ke tempat tidurku dan tidur di situ. Lalu ia mendatangiku lagi dan berkata, 'Galilah Madnunah.' Aku bertanya, 'Apa itu Madnunah?' Kemudian ia menghilang. Keesokan harinya aku kembali ke tempat tidurku dan aku tidur di situ. Lalu ia mendatangiku lagi dan berkata, 'Galilah Zam-Zam.' Aku berkata, 'Apa itu Zam-Zam?' Ia berkata, 'Tidak terkuras atau tidak habis selamanya dan tidak menjelekkan. Air minum para jamaah haji. Ia berada antara kotoran dan darah di dekat tempat bertelurnya burung gagak yang betisnya berwarna putih, di dekat kerumunan semut." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melanjutkan, "Ketika telah jelas persoalannya dan ditunjukkan tempatnya, dan ia tahu bahwa yang datang dalam mimpinya itu berkata benar, ia pergi pagi-pagi dengan membawa cangkul bersama putranya, Harits bin Abdul Muthalib. Ketika itu, ia tidak mempunyai anak selain dia. Lantas, ia pun menggali di tempat yang ditunjuk. Ketika tampak terlihat tepi sumur oleh Abdul Muthalib, ia pun bertakbir. Maka orang-orang Quraisy pun tahu bahwa ia telah mendapati hajatnya, lalu mereka menemaninya. Mereka berkata, 'Wahai Abdul Muthalib, sesungguhnya itu adalah sumur milik bapak kami Ismail, dan kami mempunyai hak di dalamnya. Maka sertakanlah kami dalam hak kepemilikan di dalamnya bersamamu.' Ia berkata, 'Aku tidak bisa. Persoalan ini telah dikhususkan untukku, tidak menyertai kalian, dan telah diberikan kepadaku di antara kalian semua.' Mereka berkata, 'Kalau begitu, bagi dua dengan kami.'
kami tidak akan meninggalkanmu hingga kami berdebat denganmu dalam hal itu. Ia berkata, kalau begitu, datangkanlah seseorang, terserah kalian, yang akan jadi hakim antara aku dan kalian. Mereka berkata, seorang pendeta perempuan dari Bani Sa'ad bin Hudzaim. Ia berkata, baiklah, pendeta perempuan itu adalah orang paling terhormat dari Syam. Lalu Abdul Muthalib menaiki kendaraan bersama seseorang dari Bani ayahnya, dari Bani Abdul Manaf. Dan seseorang dari setiap suku dari Quraisy ikut menaiki kendaraan. Lalu mereka pun berangkat. Bumi yang dilaluinya ketika itu sangat tandus, hingga ketika mereka telah di satu tempat, perbekalan air Abdul Muthalib dan para sahabatnya habis. Mereka pun kehausan hingga merasa yakin akan mati. Orang-orang yang ikut bersama mereka meminta minum tapi menolak dan berkata, kita sedang berada di tempat yang tandus dan kami khawatir diri kami akan bernasib sama seperti yang menimpa teman-teman kalian. Lalu Abdul Muthalib berkata, menurut saya, setiap orang dari kalian menggali lubang untuk dirinya dengan kekuatannya masing-masing sekarang. Setiap kali ada seorang yang mati, maka ia menyerahkannya pada temannya di lubang galiannya, kemudian menguburkannya. Hingga tersisa akhir dari mereka adalah satu orang, maka kehilangan satu orang lebih ringan daripada kehilangan satu kafilah semuanya. Mereka pun berkata, alangkah bagusnya pendapatmu itu. Maka setiap orang menggali lubang untuk dirinya sendiri, kemudian duduk menunggu untuk mati kehausan. Kemudian Abdul Muthalib berkata kepada para sahabatnya, demi Allah, sesungguhnya tindakan kita menyerumus diri dengan tangan kita seperti ini untuk mati tidak bermaksud bepergian di muka bumi atau keinginan untuk diri kita mati. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita berupa air di sebagian negeri. Berangkatlah. Maka mereka pun melanjutkan perjalanan hingga ketika Abdul Muthalib membangunkan hewan tunggangannya, memancarlah dari bawah sepatu kulitnya mata air yang enak rasanya. Abdul Muthalib lantas bertakbir dan teman-temannya ikut bertakbir. Kemudian ia turun dan minum dan teman-temannya pun minum. Mereka mengambil air itu hingga memenuhi wadah minum mereka. Kemudian ia mengundang suku-suku Quraisy. Mereka semua melihatnya di semua kondisi ini. Ia berkata, marilah menuju air yang telah Allah minumkan kepada kami. Mereka pun mendatangi dan meminum airnya. Mereka semua mengambil airnya, kemudian berkata, demi Allah, Allah telah menetapkan bagimu atas kami. Demi Allah, kami tidak akan berdebat denganmu tentang hak kepemilikan Zam-Zam selama-lamanya. Sungguhnya yang telah memberimu minum dengan air ini di tanah lapang ini adalah sama dengan yang telah memberimu minum Zam-Zam. Maka kembalilah ke tempat penampungan air milikmu dengan bijaksana. Setelah itu ia pun kembali dan mereka semua kembali bersamanya. Padahal mereka belum sampai kepada perempuan yang dituju, tapi mereka sudah menyerahkan hak kepemilikan Zam-Zam kepadanya. Ibnu Ishaq berkata, inilah riwayat yang telah sampai kepadaku dari Ali bin Abu Thalib tentang Zam-Zam. Itulah sumur Zam-Zam, sumur yang memiliki banyak keutamaan airnya. Di dalam riwayat Muslim dalam kitab sahihnya tentang kisah masuknya Islam Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min. Sesungguhnya air Zam-Zam adalah air yang diberkahi. Air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan. Diriwayatkan pula oleh Imam Ad-Daruqutni dan Al-Hakim dan disahihkannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalah in syaribtahu litastashfi syafaqallah wa in syaribtahu lisab'ika asba'akallah wa in syaribtahu liqat'i dhama'ika qata'ahullah wa hiya hasmatu Jibril wa suqyallahi Ismail. Air Zam-Zam adalah tergantung untuk tujuan apa air itu diminum. Jika kamu meminumnya sebagai obat, maka Allah akan menyembuhkanmu.
Jika kamu minumnya untuk mengenyangkan, maka Allah akan mengenyangkanmu. Dan jika kamu meminumnya untuk meredakan dahagamu, maka Allah akan meredakannya untukmu. Air itu adalah hentakan malaikat Jibril dan bagian minuman pemberian Allah untuk Ismail. Demikianlah sumur Zam-Zam yang pernah tertimbun dan terkubur selama ratusan tahun. Namun sampai hari ini, setelah ditemukannya oleh Abdul Muthalib, kita bisa merasakan bagi siapapun yang mengunjungi kota Mekah ataupun kota Madinah akan merasakan betapa sumur Zam-Zam memiliki keberkahan yang sangat luar biasa. Sekian Maryam Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.